Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Ibu berharap kalian dalam keadaan yang baik dan sehat dan siap untuk belajar malam ini. Nah, hari ini kita udah memasuki pembelajaran di semester 2. Anak-anak tetap semangat ya belajar bersama Bu Ita lagi. Yang harus kita pelajari yaitu tema 5 tentang cuaca, subtema 1 perubahan cuaca, pembelajaran 1. Sebelum kita lanjut pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Adapun tujuan pembelajaran hari ini adalah: pertama, mengetahui keadaan cuaca. 2. Mengenal pecahan sederhana. 3. Mengenal tempo dan irama yang sama. Anak-anak, pernah kalian melihat televisi menayangkan tentang perakiraan cuaca? Di sini ada wilayah yang cerah, ada wilayah yang berawan, ada pula wilayah yang hujan. Cuaca adalah keadaan udara pada tempat dan waktu tertentu. Indonesia memiliki 4 jenis cuaca, yaitu cuaca berawan, mendung, hujan, dan cerah. Cuaca yang berbeda dapat membuat kegiatan manusia berubah. Udin dan Beni bermain bola di lapangan. Udara sore itu terasa sejuk. Angin bertiup sepoi-sepoi. Mereka asik bermain. Tiba-tiba langit berubah mendung. Awan hitam menutupi matahari. Udin masih tetap ingin melanjutkan bermain bola. Langit makin gelap, angin bertiup cukup kencang. Hujan rintik-rintik mulai turun. Udin dan Beni berlari, mereka mencari tempat untuk berteduh. Nah, di sini Udin dan Beni bermain bola. Awal mulanya cuacanya cerah, tiba-tiba mendung, awan hitam menutupi matahari sampai terjadilah hujan rintik-rintik. Keadaan cuaca memang sering berubah-ubah. Pagi hari cuaca terasa dingin, saat siang hari cuaca terasa sangat panas, sore hari cuaca terasa dingin, angin bertiup lebih kencang. Hujan mulai reda, Beni dan Udin bergegas pulang ke rumah. Mereka membersihkan diri dengan mandi air hangat. Badan mereka kembali terasa segar. Cuaca malam hari terasa lebih dingin. Keadaan cuaca itu selalu berubah-ubah ya anak-anak ibu. Kadang cuacanya panas, kadang cuaca dingin, kadang malam harinya nanti panas, nanti siangnya lagi dingin. Begitulah perubahannya selalu ya anak-anak ibu. Mari kita mengenal simbol-simbol cuaca. Jadi di sini ada namanya simbol-simbol cuaca yang harus kalian ketahui. Yang pertama ini yaitu cuaca cerah. Yang ini cerah berawan, ini cuaca berawan, ini hujan, kemudian ini mendung. Cuaca dapat berubah sewaktu-waktu, terkadang cerah, berawan, mendung, atau hujan. Di bawah ini adalah simbol-simbol cuaca. Ayo kita amati baik-baik ya anak-anak. Yang pertama simbolnya ini kalau ada simbol yang tidak ditutupi awan, ini anak ibu, tidak ditutupi awan, berarti keadaan cuaca ini disebut cerah ya. Ini cuaca cerah ini. Kalau yang ini nak, ini kalau ada sebagian matahari ditutupi awan, maka keadaan cuaca ini disebut cerah berawan.
Yang ini lagi. Nih anak, jika tidak ada matahari, cuma ada awan itu, kemudian keadaan cuaca ini kita sebut berawan ya. Yang ini, kalau ada awan, ada titik-titik air, itu keadaan cuacanya adalah hujan. Kalau yang ini ada awan, titik-titik air, ada tanda seperti tanda ini, itu keadaan cuacanya hujan disertai petir. Ini lagi anak ibu, ini namanya cuaca malam hari. Kemudian nih hujan, ini mendung, kemudian nih cerah juga ya di malam hari tadi. Ini berawan. Sekarang ibu tanya, masih ingat kalian enggak yang baru ibu sampaikan? Kalau ini namanya cuaca apa nih? Iya, pintar. Ini namanya cuaca mendung. Kalau yang ini? Iya, cerah. Yang ini hujan. Yang ini berawan. Amati cuaca 5 hari ke depan. Lengkapi tabel di bawah ini. Gunakan simbol cuaca. Ini paham anak-anak ibu? Ini ada tabel. Ini masih kosong. Kemudian ada waktunya siang dan malam. Kemudian kalian isi di sini dengan simbol cuaca itu sesuai di tempat kalian masing-masing. Misalnya ibu udah buat contoh ini ya, contoh di bawah ini. Kalau ini contoh taruh di tempat ibu ini. Ini di siang hari, pada hari Seninnya cuacanya cerah. Kemudian pada malamnya juga cerah. Pada hari Selasanya di siang hari hujan dan malam harinya juga hujan. Ini udah ibu tulis simbolnya nih di tempat ibu. Nanti di tempat kalian sesuaikan dengan kondisi yang sedang berlangsung keadaan cuacanya di tempat kalian masing-masing. Ya, paham anak-anak ibu? Dari tadi kita udah membahas tentang simbol cerah, cuaca cerah, simbol berawan atau hujan. Apa tuh yang dimaksud dengan cuaca cerah? Cuaca cerah adalah keadaan ketika matahari memancarkan sinarnya. Ciri-cirinya langit terang, awan yang terlihat di langit hanya sedikit, dan udara terasa hangat. Kemudian cuaca berawan adalah keadaan ketika sinar matahari tertutup oleh awan, langit menjadi agak gelap, awan menebal, dan udara terasa dingin. Keadaan cuaca seperti ini menandakan akan turunnya hujan. Kemudian cuaca hujan adalah keadaan ketika butiran-butiran air jatuh ke bumi. Ketika cuaca hujan, udara terasa dingin dan langit menjadi gelap. Cahaya matahari hanya sedikit terpancar karena tertutup oleh awan. Udin menonton berita perakiraan cuaca di televisi. Ibu membawakan kue bolu kesukaan Udin. 1 loyang kue bolu dengan aroma coklat. Arum coklatnya mengundang selera. Anak ibu suka coklat nggak? Tentu aja suka ya. Ibu juga suka. Lalu kue tersebut dipotong menjadi 2. 1 kue dipotong menjadi 2. Setiap potongan disebut 1/2 atau 1/2. Ini maksudnya sini nah ibu. Ibu punya kue 1. Kemudian ibu potong menjadi 2. Tapi di sini yang harus kalian pahami, ibu mau motong kuenya sama besar. Kalau sama besar ini bisa kita nyatakan dengan sebutan 1/2 atau 1/2 ya. Mengenal pecahan setengah, 1/2 atau 1/2. Ini ada bolu coklat yang masih utuh. Ibu ingin memotongnya atau membaginya menjadi 2 bagian sama besar. Nih udah ibu potong nih. Jadi 2 bagian sama besar. Maka ini bisa dinyatakan nilainya yaitu setengah.
atau 1/2 atau 1/2. Kalau kita bandingkan dengan kue bolu yang di bawah ini bolu ini pertamanya utuh juga seperti yang di atas, kemudian ibu bagi menjadi 2. Ini 2 juga ini. Tapi di sini waktu ibu baginya tidak sama besar, maka ini tidak bisa kita nyatakan dengan bukan setengah atau bukan setengah ini ya. Ini bukan setengah ini. Jadi tidak bisa kita katakan ini 1/2, 1/2 atau setengah. Kenapa? Karena ibu membaginya ini tidak sama besar. Itu artinya bukan setengah. Satu donat, ibu bagi donat ini menjadi 2 bagian sama besar. Satu bagian donat dari 2 bagian donat tadi disebut dengan 1/2. 1/2 ini dibaca dengan setengah atau 1/2. Kue A 1 dibagi 2 bagian yang sama. Nilai tiap bagian 1/2 atau 1/2. Yang diarsir 1 dari 2 bagian, nilainya 1/2 atau 1/2. Lambang pecahannya 1/2 adalah 1/2. Di sini anak ibu, 1 ini disebut pembilang. Yang 2 di bawah ini disebut penyebut ya. 1 disebut pembilang dan 2 disebut penyebut. Ingat ya anak ibu, nanti kalau kita udah belajar pecahan lebih lanjut lagi, kita ada penjumlahan juga, kita samakan penyebutnya, pembilangnya kita jumlahkan seperti itu. Tapi kalau kalian tidak paham mana yang disebut dengan pembilang, mana yang disebut dengan penyebut, jadi ingat sekali, ibu ingatkan sekali lagi anak ibu, angka yang di atas ini, angka 1 ini, angka 1 ini kita sebut pembilang, dan angka 2 di bawah ini kita sebut penyebut. Kedua potongan 1/2 dibagi lagi menjadi 4. Sekarang setiap potongan disebut 1/4 atau 1/4. Tadi kue ibu bagi 2, sekarang ibu bagi menjadi 4, disebut 1/4 atau 1/4. Nih ibu contohkan, mengenal pecahan 1/4 ya. Ini pizza ibu ini masih utuh, kemudian ibu mau membagi menjadi 4 bagian sama besar. Maka masing-masing kalian akan mendapatkan yaitu 1/4 atau 1/4. Nah, ini 1/4, ini 1/4, ini 1/4, ini 1/4. Kenapa bisa dibilang 1/4? Karena ibu membaginya sama besar. Satu benda jika dibagi menjadi 4 bagian sama besar, maka masing-masing bagian biasanya dinyatakan dalam pecahan 1/4 atau 1/4. Nih 1/4 ini dibaca 1/4 atau 1/4. Sekarang ada martabak ya nak. Ini ada 4 bagian juga ini. Apakah potongan martabak ini menunjukkan pecahan 1/4 atau tidak? Ya tidak ya. Karena apa? Karena potongan martabak tersebut tidak sama besar. Ini kan ibu potong, ini besar, ini sama besar semuanya. Jadi kalau tidak sama besar berarti tidak bisa kita nyatakan dengan 1/4 atau 1/4 untuk nilai pecahannya. Ibu memotong kue menjadi 8 bagian, berarti setiap potongan merupakan 1/8 bagian dari kue yang utuh. Ini kuenya utuh tadi ibu bagi menjadi 8 bagian sama besar. Ingat ya anak ibu, sama besar. Nih, mengenal pecahan 1/8. Ini kue yang tadi sudah dibagi menjadi 8 bagian, masing-masing mendapatkan 1/8. 1/8 nih, 1/8 karena sama besar ya. Suatu benda jika dibagi menjadi 8 bagian sama besar, ingat itu anak ibu, sama besar, maka masing-masing bagian bisa dinyatakan dalam pecahan
1/8 atau 1/8. Bisa kita baca ini 1/8 atau 1/8. Bagaimana penulisannya? 1/8. Berapa bagian pizza yang sudah dimakan Udin? Ini pizza tadi masih utuh, kemudian dimakan sama Udin. Berapa itu yang dimakan sama Udin? Ini pembagiannya juga sama besar ini ya anak ibu. Ibu bagi 4, dimakan 1/4. Siti senang makan buah apel. Ia ingin membaginya pada Lani dan Dayu. Berapa bagiankah buah apel dipotong agar Siti, Lani, dan Dayu mendapat bagian yang sama? Ini apel 1 yang harus dibagikan kepada 3 orang, Siti, Lani, dan Dayu. Bagaimana supaya dia sama-sama mendapatkannya? Kita bagi menjadi 3 bagian. 3 bagian itu sama dengan 1/3 atau 1/3. Jadi masing-masing dia mendapatkan 1/3. Cuaca malam masih diselimuti hujan. Saat hujan, bulan tak tampak di langit. Ibu mendendangkan lagu Ambilkan Bulan Bu. Ibu menemani Siti belajar di kamar. Ayo kita bernyanyi lagu Ambilkan Bulan Bu bersama-sama. Nyanyikanlah dengan irama yang tepat. Ada bagian yang kita nyanyikan dengan tempo irama cepat. Ada bagian yang kita nyanyikan dengan tempo irama sedang. Ada pula bagian yang dinyanyikan dengan tempo irama lambat. Perhatikan lagu Ambilkan Bulan Bu. Kalimat 1 dan 2 memiliki tempo irama yang sama. Ambilkan Bulan ini adalah penciptanya A.T. Mahmud. Anak-anak ibu, kalian bisa sendiri mencari di YouTube ya nak. Coba kalian nyanyikan lagu Ambilkan Bulan Bu bersama teman-temanmu di rumah ya. Sudah panjang lebar ibu jelaskan materi, yaitu tema 5 PB1. Di sini ibu kasih tugas yaitu mengisi yang ada pertanyaan-pertanyaan di buku. Semuanya sudah ibu jelaskan lewat video ini. Kalian tinggal mengisi aja lagi ya. PB1. Jadi semua yang ada di PB1 ini kalau ada pertanyaan langsung kamu isi. Hanya itu aja tugasnya. Semoga apa yang ibu sampaikan dari awal tadi bisa kalian pahami. Semoga bermanfaat. Sekian, ibu sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.